Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak Jemaat GKJ Kemuliaan yang terkasih. Begitu juga simpatisan yang saat ini mengikuti ibadah streaming Rabu Abu GKJ Kemuliaan. Harapan kami bahwa kita semua tetap sehat berkat lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam ibadah Rabu Abu malam hari ini, beberapa pokok BG yang kami sampaikan antara lain. Majelis GKJ Kemuliaan selama masa pandemi menghimbau agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan dengan membiasakan diri untuk menerapkan 3M. Kemudian untuk persembahan yang akan diaturkan dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan ke majelis koordinator atau menghubungi majelis koordinator Komsel untuk diambil ke rumah. Yang kedua, disampaikan ke gereja dengan memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan dengan memakai amplop yang diberi tanggal saat ibadah berlangsung setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu pada jam kerja antara pukul 9 dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, persembahan dapat juga disampaikan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di lembar berita gereja atas nama Ibu Ana Kristianti. Kemudian ibadah Rabu Abu pada malam hari ini 17 Februari 2021 dilayani oleh Pendeta Setiawan. Majelis dan Jemaat GKJ Kemuliaan menghaturkan terima kasih atas pelayanannya, begitu juga untuk pendukung ibadah serta tim multimedia. Terima kasih atas pelayanan dan kerjasamanya sehingga ibadah streaming Rabu Abu malam hari ini dapat berlangsung dengan baik. Demikian pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Umat Tuhan yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah Rabu Abu ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Mengawalinya dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13, bait yang pertama, kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepada
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita di Rabu Abu pada kesempatan saat ini dengan pengakuan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila ingin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayatnya 15 sampai dengan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah Rabu ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema "Koyakkanlah hatimu". Umat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini di hari Rabu Abu, kita akan diberikan waktu dan kesempatan untuk mengakui pelanggaran dosa kita di hadapan Tuhan, yang terambil di dalam Mazmur 14 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Rabu ini kita diajak untuk dapat mengakui pelanggaran dosa, dan tidak hanya itu, Rabu Abu menjadi awal akan di mana masa Prapaskah itu akan kita lewati. Sehingga nanti dalam prosesi, Ibu Bapak yang ada di rumah akan juga ikut serta dalam rangka pengolesan abu. Abu yang diambil adalah abu dari daun palem saat Minggu Palma di tahun 2020 yang lalu. Daun palma yang sudah kering ini akan dibakar dan abu itulah yang akan digunakan sebagai lambang. Oleh sebab itu, abu sebagai lambang pengampunan dan juga wujud dari kehampaan manusia
diawali di saat ini. Sehingga lambang salib yang akan kita oleskan di dahi menjadi satu pertanda agar kita diajak untuk bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Keluarga yang ditunjuk akan menjadi leader ataupun pemimpin mengoleskan abu di dahi anggota keluarga yang lain. Sama seperti kalau ibu bapak yang ada di rumah melayankan sakramen perjamuan. Ibu bapak yang akan atau saudara-saudara, adik-adik atau siapapun yang ingin maju ke depan, ini menjadi lambang kesediaan hati kita mengikhlaskan diri agar kita dapat diajak bertobat kepada Allah. Dan lambang salib itu menjadi lambang akan pembaruan kehidupan. Saudara-saudaraku, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu ini adalah lambang kefanaan. Marilah kita oleskan di dahi sebagai tanda kita bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Marilah kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih dari Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Kristus. Amin. Berkati. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui karya Allah untuk bertobat di dalamnya, dan salib menjadi lambang akan kehidupan kita. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya dalam kehidupan kita yang terambil di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita ungkapkan secara kesanggupan dari Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan yang kedua, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, tembara
umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Pada hari ini ya Allah, saat kami memulai masuki rangkaian Prapaskah kami diajak untuk dapat mengoyakkan hati kehidupan kami, untuk dapat memperbaharui dengan tunduk dan bertobat di hadirat Allah. Sehingga makna pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib dapat nyata dalam hidup kami dan mengubah hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan 6, dilanjutkan 16 ayat 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai dengan 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini di hari Rabu kita menghayati bersama menjadi Rabu Abu. Rabu di mana kita akan mengawali rangkaian Prapaskah di tahun 2021. Sehingga Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanda salib yang ada di dahi kita yang sudah kita oleskan bersama tadi
menjadi lambang akan tanda pertobatan. Ya, lambang pertobatan. Bukan, maaf kata, menjadi lambang selfie kita. Ya, biasanya kan seperti itu. Saat kita sudah ada tanda salib di Rabu Abu, langsung pada selfie. Wah, tanda kita sudah bertobat. Tapi apakah betul pertobatan itu nyata? Atau hanya selfie saja? Hanya apa? Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Agar apa? Banyak orang melike dan seterusnya. Inilah yang kadang bahkan sering terjadi di dunia teknologi dan informatika yang begitu cepat terjadi. Orang mencoba untuk mencari gambar, mencari cerita. Demi apa? Demi konten. Demi apa? Demi subscriber. Demi apa? Demi like. Gitu kan? Oleh sebab itu, justru saat ini, kita diajak untuk koyakkanlah hatimu. Bukan pakaianmu, tapi dikoyakkan hati kita. Bacaan kita, Tuhan Yesus mencoba untuk mengubah paradigma pemahaman saat itu yang begitu berubah, sehingga ini menjadi rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. The Golden Rule, kaidah kencana dalam ajaran kekristenan. Ya, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari bagian kita tadi, tapi kalau Ibu Bapak monggo silakan di pasal 5 sampai dengan 7. Bagaimana Tuhan Yesus memberitakan khotbah di bukitnya. Karena dari situ juga kita dapat belajar mengenai doa Bapa kami. Karena tapi bagian yang baru saja kita baca, bagaimana perubahan paradigma dalam beribadah itu muncul. Sehingga kalau kita lihat, setelah Tuhan Yesus menerangkan, Tuhan Yesus pasti menutup dengan ungkapan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, disinilah setiap bagaimana Tuhan Yesus menjabarkan ditutup dengan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Karena apa? Ternyata kaitan dengan like, subscribe, gitu kan? Yang saat ini sedang marak untuk konten, itu sudah mulai terjadi di zaman Tuhan Yesus. Orang mencoba cari untuk apa? Terkenal dan memperkenalkan dirinya sedemikian rupa. Sehingga tadi bacaan yang kita lihat bersama. Saat mereka memberikan sedekah, saat mereka berpuasa, saat mereka berdoa, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mereka dapat di-like, dapat disukai, dapat menjadi pengikut, orang lain dapat mengikutinya semakin banyak. Akan tetapi apakah itu yang betul-betul dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan hari lepas hari? Oh, belum tentu. Sama seperti yang kalau kita lihat, gitu kan? Orang yang banyak subscriber, banyak yang like, banyak yang pengikut, gitu kan? Sampai jutaan orang, apakah memang pengikutnya itu betul-betul mengetahui keberadaan orang tersebut? Apakah pengikutnya itu juga betul-betul mau menghayati apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Oh, belum tentu. Ini hanya supaya untuk popularitas saja. Oleh sebab itu, disinilah di minggu awal, khususnya saat kita memasuki Rabu Abu saat ini, kita diajak untuk pertama mengintrospeksi keberadaan diri kita selama ini. Apakah yang kita lakukan semuanya adalah untuk diri kita, agar kita diketahui, agar kita dapat di-like, agar kita dapat banyak yang mengikuti, sehingga semuanya adalah kepada akunya, gitu ya? Atau meskipun saya nggak ada pengikut, meskipun yang melihat siaran saya hanya sedikit, tapi apa? Mereka mengetahui keberadaan saya. Mereka mengetahui siapa jati diri saya, seperti apa dan bagaimana. Gitu kan? Tidak ada dusta di antara kita.
Mana yang akan dipilih? Nampaknya bagian yang kedua inilah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Bukan apa yang nampak di permukaan, tapi ternyata di dalamnya sangat dangkal. Tapi lebih kepada, lihatlah kedalaman kehidupannya. Meskipun di permukaan tidak nampak. Yang pertama. Dan yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus mengungkapkan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, berarti ini ingin mengatakan apa? Ya sudah, hanya sebatas itu saja kemampuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Sudah mendapat upahnya kok. Berarti apa? Ya selesai. Ya, hanya sebatas itu. Akan tetapi dari ungkapan ini justru bagian yang kedua luar biasa. Ada kapasitas, kompetensi yang luar biasa. Tuhan Yesus ingin mengajak kepada umat saat itu. Orang percaya, orang yang ingin mendengar ajarannya. Kompetensinya tidak hanya pada saat itu saja. Akan tetapi apa? Kompetensinya adalah sepanjang kehidupannya. Siapapun dia, tanpa terkecuali. Dan kompetensi itu muncul saat kita mau, seperti tema kita, mengoyakkan hati kita. Berarti apa? Kita mau mengoyakkan kesombongan kita. Kita mau mengoyakkan keakuan kita. Sehingga apa? Yesuslah yang terpancar di dalamnya. Mengapa demikian? Karena saya, Ibu Bapak Saudara dan saya ingin memiliki kompetensi di dalam kehidupan selama kita hidup. Bukan hanya saat itu saja. Ya sudah selesai. Karena sudah mendapat upahnya. Berarti apa? Selesai sudah. Akan tapi justru ungkapan ini Tuhan Yesus ingin melihat bahwa orang-orang percaya memiliki kualitas hidup yang berbeda. Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saat dia mau menanggalkan ego keakuannya. Dan itu terus terpancar di dalam kehidupan. Selamat menghayati memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan. Di sepanjang masa kita mengikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Untuk dapat mengoyakkan hati berat dan sulit. Terlebih itu kaitan dengan ego, kesombongan, kemampuan, kekuasaan, keuangan kami, keangkuhan kami, ya Allah. Akan tetapi saat ini kami diajak bahwa kehidupan kami memiliki kompetensi yang tidak berhenti, yang terus terpancar sepanjang kehidupan kami. Saat kami mau mengoyakkan hati kami, sehingga justru karya Allah lah yang kami pegang. Karya Allah lah yang akan terpancar di dalamnya. Tuntun ya Allah, sertai kami. Sehingga di masa-masa prapaskah yang akan kami masuki nanti, itu menjadi satu penghayatan kami untuk dapat melihat karya Allah, karya pengorbanan di atas kayu salib, karya keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami memperoleh di dalamnya. Tuntun sertai kami, sehingga kami dapat memaknainya. Abu yang sudah dioleskan di dahi kami, bukan untuk menjadi selfie kami. Akan tetapi, justru dari hal ini, kami berkaca agar kami dapat bertobat dan percaya akan Injil Kristus Yesus. Tuntun sertai kami ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 145 ayat 15 sampai 16 demikian. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Marilah kita nyanyikan nyanyian persembahan, ku persembahkan bagimu, Yesus. Persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Terimalah Tuhan persembahan ini, dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan kita. Bapa di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur kami masih diberi waktu untuk beribadah sampai saat ini. Pada masa pandemi COVID-19 yang kami alami selama kurang lebih 11 bulan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah dan masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat mengaturkan persembahan dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau terima dan kuduskan dan dapat mendukung pelayanan di GKJ Kemuliaan dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Kami serahkan pengelolaan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu.
Doa persembahan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 179, Kasih Paling Agung. Umat yang dikasih Tuhan, saat kita mau dengan penuh sukacita mengoyakkan hati kita dan menggantikannya di dalam kasih Allah, maka kita akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Oleh sebab itu kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Kemuliaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang telah mengikuti ibadah Rabu Abu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.